Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is David Soshano with the last three-digit number of 026, and as for today, I would like to give you guys a little presentation about the principles of material development. Oke, untuk slide pertama, language teaching and learning. Language teaching isn't just about memorizing words, grammar. It is about understanding, using, and reflecting on language in real situations. It makes our structural lessons and real life exposure works best. Jadi yang dimaksud dari slide ini itu pembelajaran bahasa itu nggak cuman ingat soal grammar dan juga kata-kata. Itu juga eh, harus digabung dengan pendekatan-pendekatan di real life. Jadi ketika pembelajaran ini diberikan pendekatan real life, pelajaran itu jadi cepat nyantol di kepala dan juga lebih efisien buat dipelajari. Jadi ya seperti mayoritas hal di hidup, kita juga butuh balance dan juga pembelajaran bahasa itu juga butuh balance dari eh, eh, apa ya? Dari pembelajaran strukturalnya yang lebih formal dan juga pembelajaran yang eh, memerlukan pendekatan-pendekatan real life seperti mungkin games atau mungkin cerita-cerita anekdot dari eh, gurunya atau mungkin juga bisa dari membaca buku dan juga menonton atau hal-hal lainnya. Material should achieve impact. Learning materials should grab attention with interesting topics and visuals. Variety is key. Mix up activities, text, and challenges to keep things fresh. When learners see content that relates to their life, they engage more. Ini seperti poin yang saya bilang tadi, ketika kita memberikan materi tentang eh, bahasa, ketika bahasa itu di apa ya diberikan pendekatan-pendekatan dunia nyata, siswa itu akan engage atau lebih antusias belajarnya dan juga lebih gampang gitu kalau di kepalanya. Material should help learners to feel at ease. Learning a language can be stressful, so material should feel welcoming. Avoid cluttered layouts and expected explanations. Keep it simple. Personal touches like relatable stories and a friendly tone help to build confidence. Jadi, ketika kita memberikan materi atau pembelajaran tentang bahasa, itu kita nggak boleh memberikan environment atau aura-aura yang tegang gitu ke siswanya. Karena jika siswa itu apa ya merasa tertekan dan juga tegang dalam mempelajari bahasa, ada kemungkinan besar mereka akan merasa eh, merasa terbebani dan juga malah skillnya malah turun daripada naik. Jadi kita harus balance dengan pendekatan yang lebih friendly dan juga lebih casual seperti yang dicontohkan ini kayak menceritakan tentang story-story yang relatable gitu dalam bahasa yang dipelajari dan juga contoh-contoh lainnya. Materials should develop learner confidence. Confidence grows when learners succeed at challenging but doable tasks. Activities should encourage creativity and problem solving, not just repetition. Learners feel empowered when they apply their existing skills in new ways. Jadi ketika siswa ini semakin tinggi confidence dalam memahami pembelajaran, mereka apa ya? Mereka juga akan semakin daya serap untuk memahami materi itu juga lebih tinggi dan juga karena confidence-nya semakin tinggi juga mereka lebih lebih terdorong untuk mempelajari bahasa tersebut dengan cara-cara yang baru dan juga dengan metode-metode yang lebih fresh gitu. Entah dari mereka sendiri atau dari pengajar. Itu baik lagi ke sistemnya seperti apa. Relevance and utility. People learn best when they see value in what they're studying.
Lessons should connect to real life goals, whether for work, travel, or daily conversations. That learners choose topics and activities that interest them to keep them motivated. Jadi, seperti banyak hal yang kita lakukan di hidup, waktu kita itu kan berharga. Kalau misalkan siswa itu merasa kalau pelajaran yang sedang mereka pelajari itu penting dan juga apa ya memiliki poin-poin utility, itu mereka malah apa ya lebih menghargai pembelajaran tersebut dan juga malah impactful ke hidup mereka. Jadi mereka nggak buang-buang waktu. Jika pembelajar itu bisa memberikan apa ya environment atau situasi yang seperti itu dalam pembelajaran, malah itu hal yang bagus dan harus dikembangkan lagi. Learner self-investment. Learners remember more when they actively engage with the material. It encourages students to explore, analyze, and experiment with language. Giving them choices in topics and tasks makes them learning more meaningful. Eh, jadi kayak kita belajar dalam sehari-hari ya. Ketika hal yang ingin kita pelajari itu exposure rutin dan juga lebih dalam hidup kita, itu malah lebih gampang nyantol di kepala dan juga lebih berharga gitu rasanya tuh. Karena jika exposure-nya itu rutin juga apa ya, by design itu akan kita aplikasikan banyak di kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan juga ketika kita memberikan kayak pilihan yang banyak dalam topik atau tugas-tugas yang ingin mereka yang siswa itu ingin lakukan itu juga apa ya membuat pembelajaran lebih meaningful gitu. Jadi students atau siswa itu bisa eh, apa ya lebih menghargai apa ya lebih menghargai pembelajaran tersebut. Readiness to acquire language. Learners pick up language best when they are mentally ready. Provide just the right amount of challenge, not too easy, not too hard. Use real life words, example like conversation, form, or media to make it authentic. Jadi ketika eh, siswa itu sedang belajar tentang bahasa, itu apa ya? Mereka bakal lebih gampang buat pick up bahasa tersebut ketika mereka secara mental udah siap gitu. Jadi kita juga harus kasih challenge atau tugas ke mereka itu ya sesuai dengan level mereka dan juga reasonable gitu. Jangan terlalu gampang, jangan terlalu susah. Kita juga harus menggunakan contoh-contoh di dunia nyata seperti percakapan, forms, atau juga media-media lain biar lebih autentik pembelajarannya. Authentic language exposure. Learning from real conversations, books, and media is more effective than artificial exercises. Activities should allow learners to interact with and react to authentic materials. The goal is to help students understand and use language more naturally. Jadi ketika kita belajar soal bahasa, kalau belajarnya itu misalkan ambil contoh-contoh dari percakapan dunia nyata atau enggak dari buku-buku dalam bahasa yang kita sedang pelajari atau dari media-media lain seperti film atau enggak musik atau enggak mungkin hal-hal lain gitu itu lebih efektif daripada latihan-latihan yang artificial atau yang didesain secara mungkin untuk bahasa kayak misalkan kayak latihan quiz atau Google Form seperti itu mungkin bisa efektif tapi ya gitu exposure-nya harus apa ya harus balance gitu dengan exposure apa ya dengan contoh-contoh di dunia nyata. Opportunities for communicative use. The best way to learn language is by using it. Role plays, discussion, and creative tasks encourage real communications. Mistakes are part of the learning process. Focus on meaning, not perfection. Eh, jadi cara kita belajar soal bahasa yang lagi kita pelajarin itu yang paling baik itu ya dengan kita pakai gitu. Entah dalam bentuk role play, entah dalam bentuk diskusi atau enggak tugas-tugas kreatif lainnya gitu. Biar apa ya? Mendorong komunikasi yang otentik. Kalau misalkan salah dalam kotak kosakata atau malah vocabulary bahkan gitu, itu nggak apa-apa. Karena kesalahan itu juga bagian dari prosesnya. Jadi kita hanya perlu fokus ke maksudnya aja. Jadi jangan
terlalu fokus ke perfection. Terakhir itu outcome feedback. Feedback should be about improving communication, not just fixing mistakes. Encourage learners to reflect on what worked well and what they can improve. Supportive, constructive feedback builds confidence and skill. Jadi ketika learners atau students itu udah mempelajari bahasa, itu kita harus memberikan feedback secara rutin dan juga reasonable. Kita bisa memberi apa ya, kalau kita ngasih feedback mereka itu bisa tahu ke depannya apa yang harus diimprove, apa yang mungkin harus ditone down, atau apa mungkin harus dikencengin lagi. Kita juga eh, bisa apa ya, membantu mereka dengan feedback-feedback ini. Dan juga kalau misalkan mereka kerjanya bagus dan kita ngasih feedback yang reasonable, juga mereka nanti akan naik confidence ya gitu. Dan juga bahkan skillnya ngikut naik juga karena mereka confident gitu. So yeah, that is pretty much for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.